episode 237, Proyeksi Jiwa. Fei Hung masih memasang penghalang tertutup di kamar Lin Meng. Dia sudah tahu bahwa dia sudah bangun untuk waktu yang lama, tetapi dia telah memutuskan untuk tinggal dan tidak keluar. Lin Meng bisa pergi tanpa masalah dengan penghalang, karena akan pecah jika dia memasukkan kinya dalam penghalang itu. Karena esensi kultivasinya memiliki bagian dari esensi abadi Fei Hung sendiri yang digabungkan, sehingga singkatnya itu akan menjadi tekniknya sendiri, dan dia bisa menghilangkannya. Tapi kemudian Fei Hung memikirkan sesuatu dan tersenyum nakal saat memikirkannya lagi. Apa yang kau lakukan padanya sampai dia tidak meninggalkan kamarnya sepanjang hari? Saat hari sudah malam, semua wanita itu berada di ruang tamu. Zhang yang mendekat dan menatap Fei Hung ingin tahu apa yang terjadi pada Lin Meng. Kepribadiannya langsung dan agresif seperti biasanya. Fei Hung tersenyum kaku ketika dia melihat semua wanita mulai menatapnya, seolah-olah mereka akan memakannya hidup-hidup saat ini jika dia mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Punggungnya berkeringat dingin. Aku akan pergi menemuinya sekarang. Fei Hung terbatuk dengan cepat dan berlari ke kamar Lin Meng berada. Dia sekarang telah berdiri di depan pintu kamar Lin Meng dan bisa merasakan bahwa penghalang yang dibuatnya sendiri masih aktif. Tetapi ada juga penghalang lain selain miliknya yang lebih lemah. Tidak diragukan lagi, ini dibuat oleh Lin Meng sendiri. Fei Hung lalu tersenyum jahat dan membuka pintu perlahan, sambil dengan mudah melewati penghalang ruang yang mencegah masuk ke kamar. Begitu dia masuk, dia melihat Lin Meng. Matanya tidak bisa tidak menjadi lumpuh, dengan hatinya yang benar-benar terpikat tanpa perlawanan seperti pertama kali dia melihatnya. Dia seperti permata ilahi yang tak bernoda, seperti batu giok yang abadi dan cemerlang. Citra dan kecantikan halus yang elegan membuatnya menjadi peri abadi, dikelilingi oleh aura mulia dan suci, seolah-olah dia adalah gadis yang lembut tanpa kontaminasi duniawi sedikit pun di seluruh dirinya, menjadi benar-benar murni dan tanpa celah. Temperamennya tenang dan halus, murni seperti batu giok yang tak bernoda, transparan seperti es yang paling sempurna, kulitnya yang menarik seputih salju dalam kemurnian totalnya. Wajahnya yang menggoda dan anggun, tentu saja dapat menghancurkan kota-kota dan bahkan dapat menyebabkan bencana total di dunia dewa dengan kulitnya yang halus, tetapi bercahaya sempurna dan unik. Kemuliaan dan kemurniannya tampaknya tidak menderita sedikit pun karena bersamanya terlepas dari semua yang telah terjadi. Dan dia ada di sana, duduk di tempat tidur dengan kaki disilangkan, sambil memancarkan kemuliaan dan kedinginan. Tetapi dia bisa melihat lebih dalam di matanya, dan bahkan samar-samar bisa merasakan perasaan di hatinya. Emosi yang dia sendiri tidak pernah pikir akan dia lakukan. Fei Hung lalu tersenyum lembut dan berjalan ke arahnya. Naik ke tempat tidur dan duduk di depannya. Tatapan mereka tidak pernah berhenti saling memandang. Fei Hung dengan lembut meraih tangannya, menjalin jari-jari mereka dengan senyumnya dan terlihat selembut dan penuh kasih, seperti angin hangat yang menghibur hati. Lin Meng tidak menolak dan malah menekan tangannya ke arah Fei Hung dengan beberapa kekuatan. Keduanya saling mendekat tanpa sadar, dan dengan lembut menyatukan dahi mereka, merindukan bagian hati yang mereka rasa hilang. Mereka berdua lalu menutup mata mereka pada saat yang sama, setelah waktu yang lama. Sementara hanya ingin diam mereka berdua dengan cara ini, ingin memperdalam dan menyadari perasaan mereka yang sebenarnya dan dalam. Membiarkan diri mereka terbawa oleh ketenangan dan kedamaian saat ini. Tidak lama kemudian, tampaknya teknik kultivasi ganda mereka beredar di tubuh mereka, tanpa salah satu dari mereka mengeksekusinya. Namun, ini lebih dari sekedar pelaksanaan teknik kultivasi ganda seperti sebelumnya, karena ki mereka tidak bersemangat atau membuat gerakan apapun seperti yang selalu mereka lakukan saat melakukan kultivasi ganda. Dengan energi mereka mengalir bahagia di antara keduanya. Aura halus keluar dari keduanya, dan mereka perlahan menyatu satu sama lain, seolah-olah mereka adalah energi jiwa yang menyatu bergabung menjadi satu.
Tampaknya ini bukan lagi teknik kultivasi ganda, tetapi sesuatu yang jauh lebih dalam. Perasaan Lin Meng dan Fei Hong mengalir seperti sungai yang lembut, namun tak berujung, membawa semua emosi dan pikiran mereka di antara mereka, beredar di antara mereka tanpa henti sedetik pun, dan membentuk lautan tak terbatas yang penuh dengan cinta yang unik dan istimewa. Keduanya merasakan kenikmatan yang hangat, istimewa, menghibur, dan bahkan unik, karena jiwa mereka menyatu menjadi satu. Mereka tidak perlu berbicara atau mengatakan apa-apa, karena perasaan mereka semakin dalam di antara mereka, membiarkan diri mereka diketahui oleh yang lain, sementara jiwa mereka akhirnya saling melengkapi dengan sempurna. Udara mistis dan aneh terbentuk di sekitar mereka, membuat seluruh kamar berguncang sedikit. Apa itu? Wang Ying bertanya dengan cemas dan melihat ke arah kamar tempat mereka berdua berada. Semua yang lain mulai melihat ke arah itu juga. Sepertinya guru dan kakak Meng meningkatkan kultivasi mereka. Wan Yin berteriak sambil tersenyum saat dia merasakan sedikit ledakan energi. Meskipun dia tidak dapat menggunakan indera spiritualnya untuk masuk dan mengamati situasi di dalam ruangan, karena penghalang ruang itu, jelas baginya bahwa keduanya meningkatkan kultivasi mereka. Wanita lain dengan mudah mempercayai apa yang dikatakan Wan Yin. Mereka tahu bahwa Wan Yin adalah yang terkuat dari mereka semua di situ, setelah Lin Meng dan Fei Hong. Jadi kemungkinan dia bisa memiliki alasan yang lebih mungkin daripada mereka. Mereka hanya bisa terus melihat ke arah pintu itu, karena Fei Hong belum mengajari mereka tentang menggunakan indera spiritual. Di dalam ruangan, terlepas dari pusaran udara di sekitar mereka berdua, sekarang tampak ada bayangan kabur di belakang mereka berdua masing-masing, tanpa mereka sadari. Bayangan keduanya menjadi proyeksi jiwa mereka sendiri, dengan tubuh dan wajah mereka. Jiwa-jiwa perlahan membuka mata mereka dan saling memandang untuk waktu yang lama. Meskipun mereka adalah proyeksi dari esensi jiwa, orang dapat melihat bahwa mereka berdua saling memandang dengan sentuhan kejutan dan keanehan, serta ketidakpercayaan dan keheranan juga. Masing-masing mengangkat tangan, sementara mereka terus saling memandang. Tatapan penasaran mereka segera mulai menunjukkan harapan dan kegembiraan yang luar biasa saat mereka lebih sering bertemu. Kedua tangan mereka berdua saling menyentuh, meskipun dalam bentuk jiwa. Ekspresi mereka mulai tersenyum, tetapi dengan perasaan nostalgia dan penuh kerinduan. Keduanya jelas menunjukkan lautan perasaan dalam tatapan mereka ketika mereka melihat satu sama lain. Cinta dan kerinduan yang mendalam dapat terlihat dan dirasakan dengan jelas di dalam diri mereka. Sementara mereka mengangkat tangan yang lain dan menghubungkannya dengan jiwa yang lain, saling memandang tanpa memalingkan muka sedetik pun. Takut yang lain akan menghilang seketika. Proyeksi jiwa Fei Hong dan Lin Meng akhirnya tersenyum bahagia sepenuhnya setelah waktu yang lama, penuh kelegaan dan kepuasan, serta perasaan cinta yang mendalam yang jelas. Perlahan, setelah saling memandang dengan tatapan penuh cinta dan kerinduan satu sama lain, kedua jiwa itu memejamkan mata dan mulai bersinar, dan kemudian melebar sedikit lagi, mengubah bentuknya. Sekarang, mereka bukan lagi proyeksi jiwa mereka yang sebenarnya, tetapi esensi jiwa yang murni ingin mengambil bentuk mereka berdua